Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid, NIM 2309601093. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan kembali hasil diskusi dari teman-teman terkait dengan manajemen mutu pendidikan, di mana di sini mutu adalah keadaan yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan untuk memperoleh sebuah kepuasan. Jadi kalau dalam mutu pendidikan, jadi sesuai terkait dengan proses dan administrasi pada sebuah pendidikan atau lembaga pendidikan tersebut. Kalau di sini mutu pendidikan bersifat relatif, karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun apabila mengacu pada pengertian secara umum, dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Jadi adanya keinginan dan kepuasan bagi pelanggan. Siapa pelanggannya kalau dalam dunia pendidikan? Yaitu siswa, orang tua, masyarakat. Jadi di situ kalau melihat, oh itu sekolahan yang bagus, sekolahan yang bermutu, jadi merasa nyaman, merasa puas atas apa yang dilaksanakan pada sebuah lembaga tersebut. Mutu manajemen pendidikan bisa dilihat dari setiap level proses, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pendidikan menjadi suatu kesatuan utuh yang dilakukan sebaik mungkin secara terus-menerus. Dari awal sudah dimulai dengan benar, menghindari kesalahan, dan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customer. Nah, jadi di situ yang namanya mutu manajemen pendidikan. Jadi di sini dari awal sampai akhir, untuk kegiatan ataupun hal yang dilakukan pada suatu lembaga tersebut, pelanggan atau customer, siswa, orang tua itu sangat puas atas apa yang dilaksanakan atas manajemen sekolah itu sendiri. Jadi mungkin itu bisa dikatakan dengan sekolah yang bermutu. Nah, di sini dapat kita ambil di sini mutu manajemen pendidikan adalah manajemen yang di dalam prosesnya melakukan secara benar sejak awal dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, mulai dari penentuan visi, misi, tujuannya, terus kemudian operasional, keorganisasiannya, monitoring dan evaluasinya yang diarahkan bagi keberuntungan substansi pendidikan, mulai dari input, proses, sampai dengan outcome-nya di sini. Jadi perlu di situ yang namanya adanya hal tersebut seperti monitoring maupun evaluasi pada lembaga tersebut. Standar mutu pendidikan pada suatu lembaga dikatakan bermutu. Di situ salah satunya di sini yang katanya menurut Baker, sekolah standar baik yang bermutu yaitu administrasi dan jajarannya serta guru-guru adalah yang profesional, yang handal. Terus kemudian tersedia kurikulum yang luas bagi seluruh siswa. Terus memiliki filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh anak dapat belajar dengan harapan yang tinggi. Iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, lingkungannya terjamin, terus memperdulikan dan terorganisasi dengan baik. Terus suatu sistem penilaian berkelanjutan yang didukung supervisi dan lain-lain. Jadi di situ menurut Baker ada beberapa hal terkait dengan sekolah bisa dikatakan bermutu. Salah satunya di sini kalau
di sini menurut standar nasional pendidikan yang telah menetapkan terkait dengan mutu pendidikan, salah satunya yaitu standar kompetensi kelulusannya. Itu bagaimana di situ standar kompetensi kelulusan peserta didik dinyatakan lulus, terus kemudian nilainya bagus dalam suatu peringkat bisa menduduki peringkat pertama dalam hal kelulusan antar lembaga. Terus standar isi, standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan cakupan dan kedalaman materi pelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dituangkan ke dalam kompetensi bahan kajian seperti lulusan terbaik. Terus standar prosesnya, proses isinya. Terus standar pendidik dan tenaga kependidikan, salah satu yang disebutkan tadi adalah handal. Terus standar pengelolaan, administrasi, pelaporan, semuanya di situ baik ya, maka di situ bisa dikatakan sekolah yang bermutu. Standar pembiayaan. Nah, di sini berkaitan dengan biaya untuk penyelenggaraan suatu pendidikan. Jadi pendidikan di situ bagus dalam segi hal sarana prasarana. Nah, di situ bisa ditunjang dari standar pembiayaan. Terus kemudian standar penilaian. Ini pendidikan yang berkaitan di sini adanya prosedur dan alat-alat penilaian dalam suatu pendidikan itu tersebut. Nah, jadi di situ sekolah bisa dikatakan bermutu. Terus kemudian di sini untuk standar produk atau jasa yang ditunjukkan di sini sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau yang disetujui. Nah, terus kemudian sesuai dengan penggunaan atau tujuan. Terus kemudian produk tanpa adanya kecacatan. Nah, di situ itu hal terkait dengan produk dan jasa pada manajemen mutu pendidikan itu sendiri. Jadi sekolah yang paling penting perlu digarisbawahi ini terkait dengan sekolah bisa dikatakan bermutu, yaitu jika pelanggan puas dalam hal segi administrasi, pembelajaran, terus kemudian pengelolaan, salah satunya 8 NSP ini standar nasional pendidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mutu pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.